Ngadep sana. Nah, kepalanya ngadep sini. 1, 2. Satu lagi. Satu lagi. Pahanya liatin, seksi banget itu. 1, 2. Nah, ini mantep nih. Belum sih, lapar. Mantap banget. Nih, apaan sih ngeblur semua udah? Ada minum nggak? Enggak, bodo amat, gue lapar, mau makan, minum, terserah kau nggak diajak. Minum dong, Foto aja Lol, tinggal ini belum kelar, hilang. Lol. Tar. Ye. Mas. Ulangi dong buang sampahnya. Apaan? Gak usah ah. Males. Orang gila nyuruh ulang buang sampah. Hai teman-teman, di episode sebelumnya kita membahas tentang Kami. Oke deh. Di episode sebelumnya kami membahas tentang kamera movements. Nah, kali ini kami akan membahas tentang komposisi dalam filmmaking, yaitu Ada shot types, camera angles, dan rules of framing. Sebenarnya kenapa sih komposisi itu harus kita pelajari? karena dengan komposisi gambar yang pas itu akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan estetika visualnya itu bakal lebih dapat loh. Oke, yang pertama kita bahas tentang shot types alias ukuran gambar atau framing. Nah, framing ini salah satu elemen dalam membuat komposisi gambar. Nah, kalau di film, kenapa sih Mas Gun itu nggak semua dibikin aja wide shot? Kenapa dibikin ukuran berbeda-beda? Kamu malas ribet ya? Karena filmmaking itu kan gambar yang bergerak. Film itu kan gambar yang bergerak ya lol. Jadi kita bisa mengarahkan persepsi penonton. Misalnya ukuran gambar sekian itu ada maknanya sendiri. Ukuran gambar berikutnya sekian itu ada maknanya sendiri lol. Kalau dalam foto kan cuman ya satu kali kesempatan untuk viewers ngeliat kan. Itu penonton atau viewers foto, penonton foto aneh ya, viewers foto itu bisa ya ngezoom sendiri bagian spesifiknya itu. Kalau misalnya di Flickr atau di internet itu kan ya udah terserah dia mau ngezoom bagian detailnya mana. Dalam filmmaking ya kita harus ngarahin. Sekarang kami bahas shot type yang pertama, extreme long shot. Itu artinya apa? Extreme long shot itu biasanya dipakai untuk establishing shot.
Dipakai untuk menunjukkan lokasi kejadian namun tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Kedua, long shot. Hampir sama dengan extreme long shot, tapi keseluruhan subjek diperlihatkan agak jelas. Full shot pada ukuran gambar ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan subjek, apa yang dilakukannya, dan lingkungannya. Subjek lebih memenuhi frame ya berarti ya? Ya, benar-benar loh. Knee shot. Ukuran gambar yang agak nanggung ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari bagian lutut ke atas. Medium atau waist shot bermakna untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari pinggang ke atas, namun dengan lebih menunjukkan ekspresi subjek. Biasanya dipakai sebagai shot size standar untuk talking head atau interview loh. Medium close up. Pada shot size ini, subjek lebih ditunjukkan emosinya, namun dengan tetap menunjukkan gerak-geriknya. Framingnya dari dada ke atas. Dari mana tadi, Lon? Dada ke atas. Dari mana tadi, Lon? Dada ke atas. Nah, yang lebih padat ini namanya adalah close up, dari bagian bawah dagu ke atas, untuk lebih menekankan ekspresi subjek, lol. Namun tetap ada ruang di bagian atas kepala. Istilahnya itu adalah headroom. Kalau yang dari bawah dagu dan bagian atasnya cuma sampai dahi, itu namanya big close up. Di sini ekspresi wajah dari subjek benar-benar diekspos. Nah, yang benar-benar padat ini namanya adalah extreme close up. Alasannya untuk mendramatisasi ekspresi si subjek hanya pada bagian yang sangat spesifik seperti pada mulut saja atau pada bagian mata saja. Kalau misalnya ngambil detail subjek kayak misalnya cuma gerak-gerik tangannya atau bagian tubuh tertentu yang lainnya, itu apa sih namanya? Itu namanya adalah cut in. Fungsinya adalah untuk menunjukkan detail gerak-gerik subjek. Misalnya kamu lagi di interview nih, lol. Nah, bagian tanganmu yang lagi misalnya gemeteran karena demam kamera. Nah, itu bisa diambil bagian itu doang, namanya cut in. Oh, itu cuma untuk ngejelasin itu aja. Tak kira itu buat pamerin perhiasan ibu-ibu pejabat gitu, jam Ya bisa bapak-bapak. juga, bisa. Terus ada lagi namanya adalah cutaway. Fungsi cutaway adalah sebagai jembatan antar shots atau sekadar sebagai informasi tambahan yang kadang nggak berhubungan sama sekali dengan subjek. Over the shoulder shot biasanya dipergunakan saat dialog atau shot reverse shot antara dua subjek dengan perspektif dari belakang bahu lawan bicara. Shot dengan sudut pandang orang pertama ini namanya adalah point of view alias POV shot. Fungsinya adalah agar viewer seolah-olah merasakan sendiri apa yang sedang terjadi dalam scene. Setelah kita tahu framing dan shot type dengan makna-maknanya, kita juga harus tahu lensa-lensa yang tepat untuk setiap shot. Karena setiap shot dengan lensa yang berbeda itu bakal beda-beda efeknya. Pemilihan lensa pun harus ada motivasinya untuk shot-shot type yang sama. Motivasi ya, lagi-lagi motivasi. Lagi-lagi. Pemilihan lensa wide untuk close up shot akan menimbulkan efek komikal karena ada distorsinya. Normalnya memakai lensa dengan focal length normal seperti 50 mm. Makasih mas, makasih. Buang sampah. Frog eye. Ini pasti gua diteror lagi. Gimana caranya ya?
lagi nih. Nah, sekarang tentang kamera angles atau sudut pengambilan gambar. Karena penempatan tinggi atau rendah dan sudut pengambilan gambar terhadap si subjek ini akan mempengaruhi kesan terhadap si subjek, seperti ukuran subjek atau karakter si subjek ini. Mulai bahas dari yang paling tinggi ya, bird's eye view. Dalam film biasanya itu untuk menunjukkan posisi atau pergerakan subjek yang dalam skala besar atau kolosal. Atau untuk menunjukkan surroundings yang si subjek utama sendiri tidak bisa lihat. Kemudian ada high angle, jadi kameranya itu ditempatkan lebih tinggi daripada subjek dan menunduk ke arah subjek. Maknanya adalah untuk menunjukkan kesan si subjek ini kecil atau terintimidasi. Eye level adalah sudut pengambilan gambar normal dan yang paling sering dipergunakan. Kamera sejajar dengan mata si subjek dan karakter si subjek cenderung netral. Low angle, kamera itu diposisikan lebih rendah daripada si subjek dan mendongak ke atas. Di sini subjek terkesan besar, powerful, atau mengintimidasi. Nah, yang lebih rendah dari low angles adalah frog's eye. Sesuai namanya, kamera sangat rendah posisinya dan menyerupai sudut pandang seekor katak. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang itu adalah megah, agung, atau kokoh. Yang terakhir, Dutch angle atau canted angle. Itu bisa statik aja lol, atau ada roll movementnya. Bisa untuk menunjukkan ketidakstabilan emosi si subjek. Nah, tadi kan udah bahas shot types dan camera angles ya. Ternyata posisi dan penempatan subjek dalam frame itu harus diperhatikan juga supaya gambarnya lebih bermakna. Bener, walaupun guidelines ini bukan suatu keharusan ya lol yang harus banget dipatuhi, tapi ini udah jadi satu standar dalam industri perfilman. Misalnya nih, the rule of thirds. Dengan membagi frame menjadi 9 bagian, subjek ditempatkan pada perpotongan sepertiga atau 2/3. Dengan demikian akan terlihat lebih menarik daripada ditempatkan di tengah. Tapi nggak ada salahnya kok subjek ditempatkan di tengah. Misalnya untuk point of view ketika viewer seolah-olah menjadi lawan bicara daripada subjek. Oh iya lol, penempatan subjek pada frame dan arah pandangnya itu menentukan kondisi psikologisnya loh lol. Nah, itu gimana tuh? Nah, misalnya nih, dengan menempatkan subjek dengan nose room atau looking space normal seperti ini, kondisi psikologi akan terkesan netral. Tapi jika nose room dibuat mepet, maka subjek akan terkesan depresi. Selain nose room atau looking space yang tadi, ada juga istilahnya walking space atau leading room. Pada subjek yang bergerak pada suatu arah, leading room ini memberikan ruang untuk bergerak biar nggak nabrak frame. Aturan standar terakhir adalah headroom, yaitu ruang di bagian atas subjek. Terlalu banyak headroom akan mengesankan subjek tenggelam dalam frame. Terlalu tipis juga akan mengesankan ruang yang terlalu sempit. Beri headroom yang wajar. Tapi kalau di big close up, headroom ini bisa juga diabaikan ya. Justru yang tidak terpotong adalah bagian dagunya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial tentang filmmaking kita kali ini. Semoga bermanfaat ya lol ya. Oh iya, kalau misalnya emang berkenan ya. Kalau memang berkenan loh. Berkenan kan? Berkenan nggak? Berkenan nggak? Silahkan share di akun sosial media kalian. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih banget buat Travelio yang sudah mendukung akomodasi kami selama di Bali. Buat teman-teman yang membutuhkan lokasi penginapan dengan view yang keren banget kayak gini lol, silahkan langsung aja buka web travelio.com. Terima kasih juga untuk Indonesia Flight yang sudah nerbangin kami dari Jakarta ke Bali dan balikin kami ke Jakarta tentunya. Buat teman-teman yang ingin cari tiket pesawat yang beneran murah dan banyak promonya, download app-nya sekarang. Terus buat gue nggak ada terima kasihnya. Oh iya, terima kasih terima banget. kasih, Abi. Oh iya, ada juga satu lagi teman kita, siapa namanya? Bobby Dan Gede. Itu nanti bakal bantu kita buat syuting. pakai drone. Nah, ada short movie-nya juga kan, itu yang nge-shoot mereka.